Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiharta STMT. Saya merupakan dosen tetap pada dosen Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar yang berhome base di Universitas Islam Al-Azhar, program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, itu sejak tahun 1998. Kemudian SK Japung saya dapatkan pada tahun 2016. Saya spesialisasi di bidang keairan, jadi yang mata kuliah yang saya ampu adalah yang utama itu hidrologi, kemudian irigasi, pengembangan sumber daya air, bangunan tenaga air. Baru-baru ini ada tambahan berupa metodologi penelitian dan keselamatan kerja K3. Pada mata kuliah keairan ini saya berinteraksi dengan mahasiswa itu porsi teori praktik itu hampir imbang, karena ini semua harus aplikatif. Jadi lebih banyak, kadang lebih banyak ke lapangan, bekerja sama dengan instansi-instansi seperti Balai Besar Wilayah Sungai, kemudian Dinas PUPR Provinsi dan sejenisnya, itu terutama di Balai Hidrologi yang setiap tahun selalu menemani mahasiswa di lapangan. Jadi bagaimana mahasiswa itu memahami dan mengaplikasikan teori di kampus ke lapangan. Jadi pada saat mata kuliah hidrologi telah selesai, memasuki irigasi dan sejenisnya, itu mereka sudah mampu melaksanakan basic design, perencanaan dasar dari teknik-teknik keairan. Mungkin itu singkat dari saya. Terima kasih. Berikut adalah salah satu proses mengajar saya di kelas pagi mata kuliah hidrologi semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kita akan mengulas tentang hujan, ya. Akan tetapi saya akan merefresh dulu bahwa pada pertemuan pertama kita membahas tentang siklus hidrologi, bahwa hidrologi itu bermanfaat untuk semua perencanaan atau pelaksanaan di bangunan air. Jadi tentang keairan itu analisa utamanya berawal dari hidrologi. Jadi ada dua item penting yang kita bahas dahulu di pertemuan pertama, bahwa yang namanya hidrologi itu merupakan sebuah siklus, artinya kejadian berulang. Misalnya banjir sekarang juga bisa akan terjadi, yang akan datang akan terjadi lagi. Kemudian hujan sekarang, hujan lebat yang sekarang bisa jadi akan berulang nanti di lain waktu. Jadi sebuah siklus, dia akan berputar. Nah, kemudian yang kedua, hidrologi itu merupakan suatu keseimbangan. Dia seperti neraca, ada yang masuk, ada yang dimanfaatkan. Nah, ketika yang dimanfaatkan itu lebih kecil dari yang masuk, maka dia akan disebut sebagai sebuah surplus atau nilai tambah. Kemudian apabila kebutuhan atau yang akan dimanfaatkan itu lebih besar dari yang tersedia, maka dia akan menjadi sebuah defisit. Baik, untuk kali ini saya akan lebih detail masalah hujan, ya. Jadi hujan atau istilahnya presipitasi itu jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk yang berbeda.
Ya. Jadi kalau kita lebih dominan air, tapi kalau di negara 4 musim ada yang bentuknya salju, ada yang sudah mengkristal secara besar seperti hujan es dan lain sebagainya. Kemudian ini sudah kita jelaskan di siklus hidrologi kemarin ya. Secara garis besar, yang pertama evaporasi atau penguapan, itu proses naiknya massa uap air ke tempat yang lebih tinggi atau ke atas, membentuk awan sampai dia menjadi jenuh. Kemudian setelah dia kumpul, uap-uap itu nanti akan kondensasi, artinya penurunan suhu di sana. Dia akan membentuk partikel-partikel uap air di atmosfer. Kemudian ketika partikel tersebut masanya lebih besar, maka akan jatuh ke permukaan bumi karena gaya gravitasi. Jadi tidak semua hujan itu, yang perlu diingat, tidak semua hujan itu jatuh ke permukaan bumi. Ada namanya dia proses transpirasi. Jadi transisi singgah dulu di dedaunan, itu namanya transpirasi. Kemudian ada yang menguap lagi, jadi mau jatuh menguap lagi karena masanya tidak cukup untuk nyampe ke permukaan bumi. Ini ada 3, kalau kita di daerah tropis ada 3 jenis hujan. Yang pertama namanya hujan konvektif. Jadi hujan konvektif itu ada penguapan, misalnya di daerah dekat laut atau bendungan, ada penguapan naik, kumpul di atas setempat dia, kemudian jatuh lagi. Ilustrasinya seperti ini. Jadi naik laut ke pantai, ke daerah di pinggir pantai, kemudian jatuh di sekitar sana. Itu namanya hujan konvektif. Kemudian ada hujan frontal. Frontal ini istilahnya maju gitu ya, atau bergerak sejajar gitu di daerah datar. Misalnya dia kadang kan kita bingung, kok di Praia mendung, di sininya yang turun hujan, lama-lama di sini turun hujan, di Praia tidak jadi. Jadi ada ketika mendung terjadi, kemudian ada pergerakan angin yang mendorong awan itu ke tempat lain. Seperti ini. Jadi udara panas, dia cari ke tempat yang lebih dingin untuk jatuh, kemudian jatuh di tempat lain dari sumber penguapan. Misalnya dia menguap di bendungan Batu Jai, terus di sawah-sawah sekitarnya itu, tapi dia didorong oleh angin ke arah Mataram, nanti di Mataramnya yang hujan. Ini dulu waktu masa-masa sebelum bendungan Batu Jai itu dibuat, dulu ada hujan buatan. Jadi ditebar garam di udara, tapi karena dorongan angin terlalu besar, akhirnya yang kehujanan itu wilayah Mataram dan Lombok Barat, di Lombok Tengahnya tidak ada. Kemudian yang ketiga, hujan orografik. Orografik ini maksudnya dia nanti menguap di bawah, tapi karena dia cari suhu dingin ini untuk jadi begitu jadi partikel air, dia cari suhu dingin. Suhu dinginnya misalnya menguapnya di laut, di daerah KLU. KLU kan tidak mungkin dia akan cari udara dingin ke utara, pasti dia ke selatan, ke daerah pegunungan, kemudian akan naik ke daerah pegunungan. Nah di sana penurunan suhu, kemudian terjadilah hujan. Jadi dia akan naik ke permukaan yang lebih tinggi untuk mencari udara dingin untuk mengumpulkan massa dari partikel air pada saat terjadinya kondensasi. Paham sampai sini ya? Nah kemudian istilah-istilah dalam hidrologi itu namanya ada hujan das. Das itu daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini dibatasi oleh batas topografi. Jadi batas punggungan. Jadi di mana kalau saudara lihat ada gunung, nah
das yang sebelah sini gunung sama yang di seberangnya gunung itu beda dia, karena sudah ada batas tertinggi yang menjadi batas sebuah daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai itu merupakan batas topografi namanya, bukan batas administrasi. Kalau administrasi itu luas wilayah kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian dalam hujan das itu dikenal dengan hujan titik. Hujan titik itu apa sih hujan titik? Jadi misalnya dalam satu wilayah, jadi saudara berada dalam satu wilayah, misalnya besok akan merencanakan pekerjaan keairan, misalnya pergi ke sebuah pulau, entah di provinsi mana. Misalnya kalau kemarin saya contohkan di daerah Sumba Timur, Sumba Timur NTT itu sekabupaten Sumba Timur itu hanya satu stasiun hujan di bandara yang di Waingapu itu, cuma satu. Nah itulah, karena tidak ada hujan lain, tidak ada stasiun hujan lain, maka terpaksa kita gunakan stasiun hujan yang satu itu. Itulah yang dinamakan hujan titik. Hujan titik. Nah, kemudian selain hujan titik, bagaimana kalau di das itu, ingat das itu batas topografi. Bagaimana kalau di das itu lebih dari stasiun hujan? Apakah kita gunakan satu stasiun atau kita hitung? Nah, ini ada metode namanya rata-rata aljabar. Rata-rata aljabar. Ada jabar itu, masih ingat jumlah hujan dibagi dengan jumlah stasiun. Jadi kalau jumlah hujan, misalnya hujan A 5 mili, kemudian hujan B 6 mili, hujan C 9 mili, gitu kan? Hujan C 9 mili. Nah, itu kita jumlahkan 5 plus 6 plus 9 20 dibagi jumlah stasiun. Nah, ini dia rumusannya. 1/n kali jumlah H. Jumlah stasiun berarti 20 bagi 3, itulah hujannya dia. Akan tetapi di daerah tropis seperti kita ini tidak bisa digunakan, karena metode rata aljabar ini hanya digunakan di daerah atau di negara dengan 4 musim. Untuk diketahui bahwa kalau di daerah 4 musim itu, apabila di sini hujan gerimis, maka dipastikan seluruh negeri itu akan gerimis gitu. Berbeda dengan kita di sini tidak hujan, tapi mungkin di desa lain itu hujan gitu. Karena tropis itu identik dengan variasi ruang dan waktu yang sangat besar. Nah, kalau kita tidak bisa gunakan ini di daerah tropis seperti kita lantas kita gunakan apa? Ini adalah salah satu cara yang paling familiar di negara kita, yaitu dengan polygon Thyssen. Jadi masing-masing stasiun hujan itu kita hubungkan, kalau 2 ya dihubungkan satu sama lain, kalau 3 bentuklah dia segitiga di hubungan itu. Nah, nanti di tengah-tengah hubungan itu harus ditarik garis tegak lurus, garis siku terhadap hubungan antar stasiun itu. Kemudian baru dianalisa. Jadi jumlah sama dengan rata aljabar. Garis pengaruhnya dulu ada koefisien, namanya koefisien Thyssen. Misalnya 3 stasiun hujan. 3 stasiun hujan itu masing-masing misalnya jumlah arealnya 5 km. Kemudian ada yang 6 km, ada yang 9 km. Nah, stasiun A yang 5 km itu dibagi dengan total
semua wilayah DAS itu jadi 5 plus 6 plus 9 20, jadi 5 bagi 20 berapa? Nah itu adalah koefisiennya. Kemudian stasiun B yang 6 km itu juga dibagi 20, stasiun C yang 9 km persegi itu juga dibagi 20. Nah itu dia ininya. Nah koefisien-koefisien itu kemudian dikalikan dengan hujan harian yang ada di stasiun masing-masing. Jadi koefisien A dikalikan dengan tinggi hujan di stasiun A pada Januari 1 misalnya, harus sama itu. Jadi tidak boleh hujan Januari 1 di stasiun A nanti dijumlahkan dengan hujan Februari 1 di stasiun B, tidak boleh. Jadi harus pada waktu yang sama. Jadi kalau Januari 1 semua Januari 1 dikalikan dengan koefisien terus dijumlah, nah itulah hujan pada waktu pada saat itu, pada Januari 1 maksudnya. Kemudian semua stasiun hujan dihubungkan dengan garis lurus sehingga terbentuk segitiga kalau dia lebih dari 2 stasiun. Nah itu maksudnya ini. Semua stasiun dihubungkan dengan garis lurus yang tadi itu. Masing-masing dari garis tersebut ditarik garis sumbu di masing-masing sisinya. Nah, jadi yang harus tegak lurus. Jadi sumbu garis tegak lurus harus siku gitu. Kemudian yang ketiga, polygon Thyssen adalah luasan yang dibatasi oleh masing-masing garis sumbu. Harus ada titiknya baru dibagi dengan luas keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada namanya isohayat. Isohayat ini adalah yang paling teliti. Jadi walaupun dia satu stasiun tapi dia harus membentuk kontur-kontur. Nah sama dengan Thyssen, kontur itu juga pakai koefisien, nanti dipakai koefisien, tapi bedanya kalau di isohayat itu stasiun yang punya koefisien, sedangkan di isohayat ini adalah tinggi hujan. Misalnya tinggi hujan 5, tinggi hujan 6 sama tinggi hujan 9 itu di mana dia terjadi. Nah, itu harus dikonturkan baru dia sama. Baik, itu sekilas tentang hujan di dalam hidrologi. Jadi yang perlu diingat bahwa hujan itu adalah parameter utama masukan di setiap hitungan ya. Apapun yang saudara hitung, baik itu irigasi, drainase, mau perencanaan bendungan, mau ngitung sungai, hujan itu adalah parameter utama. Karena apa? Karena di negara kita sungai apa saluran itu dengan debit terukur itu adalah sangat jarang, hampir tidak ada, sangat jarang sekali. Kemudian yang kedua, bahwa hujan yang familiar untuk analisa di negara kita adalah dengan metode isohayat, polygon Thyssen. Jadi itu yang paling familiar karena isohayat itu. Tapi sekarang dengan pertumbuhan teknologi bisa memanfaatkan GIS untuk membuat kontur hujan. Jadi akan sangat cepat. Mungkin itu sekilas tentang hujan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Pak, bisakah hujan itu dianalisa dengan batas administrasinya, Pak? Bisakah hujan itu dianalisa dengan batas administrasi? Baik, ini yang jadi banyak problema di lapangan. Jadi di tempat-tempat kerja itu seringkali hujan itu dianalisa dengan administrasi. Misalnya pengaruh hujan di Kabupaten Lombok Timur terhadap banjir tanggal sekian misalnya. Nah itu padahal sekali lagi hujan itu jatuh di permukaan bumi dan akan mencari
tempat yang lebih rendah. Jadi mereka hujan ini begitu jatuh ke permukaan bumi, kemudian tanahnya jenuh jadi limpasan permukaan, akan cari tempat yang lebih rendah. Ketika batas administrasi itu merupakan punggungan atau gunung-gunung, maka hujan itu bisa dianalisa di sana. Akan tetapi ketika administrasinya itu batas kecamatan atau batas kabupaten itu terdiri dari banyak gunung, tidak bisa. Jadi berbeda wilayah. Jadi begitu ada topografi yang menghalangi, maka karakteristik hujannya akan beda. Jumlah tinggi hujannya akan beda gitu. Jadi tapi secara umum saya katakan bahwa di wilayah Indonesia menganalisa hujan dengan batas administrasi itu adalah tidak bisa gitu. Harus dengan batas topografi. Ya. Baik, yang lain mungkin. Silakan. Ya, Pak. Di luar das. Nah, ini juga jadi masalah tersendiri ya. Jadi banyak perencanaan di baik PU maupun BWS itu ketika mereka menganalisa hujan dalam satu das, yang mereka tanya, yang mereka hitung adalah stasiun hujan di dalam das. Padahal di sini ini merupakan satu dalil bahwa topografi di sebelah kiri ini belum tentu akan menghasilkan hujan. Jadi bisa jadi stasiun hujannya itu di luar das, tapi kejadian penguapan kondensasi sampai mendungnya itu di dalam das. Tapi ketika ada angin nanti dia akan bergerak frontal ke arah luar das. Nah, nanti dia akan jatuh di luar das, kemudian tercatat di stasiun yang di luar das itu. Jadi sejauh dia bisa dijangkau oleh polygon Thiessen tadi, kalau kita gunakan polygon Thiessen, maka hujan das itu akan sangat berpengaruh. Hujan di luar stasiun das itu akan sangat berpengaruh pada das bersangkutan. Jadi bisa digunakan. Jadi termasuk kecuali hujan buatan mungkin, karena itu sebuah event. Hujan buatan itu sebuah event, tidak merupakan suatu siklus, tapi sebuah event, maka itu tidak akan bisa digunakan. Mungkin itu ya. Baik, mahasiswa sekalian, demikian penyampaian materi tentang hujan saat ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti ada ketersediaan air, akan tetapi mungkin kita akan isi dulu dengan pengenalan stasiun hujan dan pengenalan alat ukur debit. Yang itu akan dilaksanakan dengan praktikum mungkin di minggu depan. Jadi untuk lebih familiar dengan stasiun hujan dan stasiun AWLR namanya untuk elevasi muka air sungai, nanti kita harus lakukan praktikum. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pengajaran saya di kelas pagi untuk mata kuliah hidrologi semester 3. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.